Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakunal 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan yang sedang kita jalani sungguh memberikan manfaat yang besar bagi pribadi orang yang menjalankannya. Salah satu hikmah dari Ramadan yang di dalamnya kita berpuasa menjadikan manusia-manusia yang berpuasa itu menjadi manusia yang produktif. Bukan sebaliknya, manusia yang menjadi pemalas, manusia yang bersantai, dan seterusnya. Banyak fenomena misalnya dalam bulan suci Ramadan, orang bermalas-malasan. Ya, hal ini ditunjukkan misalnya dengan dikuranginya jam kerja misalnya, ya, dari jam sekian menjadi jam sekian. Banyaknya orang yang terkapar di teras-teras masjid untuk beristirahat. Demikian juga banyak juga mungkin orang-orang yang bersantai, tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan dengan alasan sedang berpuasa, sedang lapar, sedang haus. Nah, hal ini sesungguhnya kontraproduktif dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi orang-orang yang produktif. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, berpuasalah kamu wa antasumu khairul lakum, itu baik bagiku in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Pemirsa, rangkaian ibadah-ibadah yang kita jalankan dalam bulan suci Ramadan harusnya berdampak terhadap produktivitas, semangat bekerja. Mari kita ulas satu persatu ibadah-ibadah yang kita jalankan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu ibadah berpuasa itu sendiri, yakni berimsak, menahan, ya, menahan lapar dan dahaga, dan juga hubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maksud muslimin, bahwa kegiatan Ramadan dengan berpuasa itu sesungguhnya menjadikan orang yang berpuasa bisa melakukan hal-hal yang bisa bersifat produktif. Mengapa? Karena kondisi lapar itu sesungguhnya bukan membuat orang harus menjadi lemah, malas, dan santai, tapi justru kondisi lapar itu akan menjadikan manusia-manusia yang berpuasa itu lebih tajam hatinya, lebih tajam pikirannya. Berbagai hadis Rasul menyebutkan bahwa orang yang pada kondisi lapar, maka orang tersebut akan dapat menjadikan hatinya semakin tajam dan pikirannya semakin jernih. Sebaliknya, orang yang kenyang, biasanya otaknya agak sedikit melambat, apalagi dengan kalimat kekenyangan. Jika kekenyangan, kita sering mendengar istilah-istilah seperti ular tertidur, ya, seperti ular karena kekenyangan dan tidak banyak bisa melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupannya. Justru menekan keinginan yang bersifat jasadiah itu, makan, minum, itu membuat manusia-manusia yang melakukan ibadah puasa itu akan menjadikan dirinya semakin produktif dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita sebagai umat Islam, orang yang berpuasa, menjadikan diri kita dengan laparnya itu, kita justru semakin bersemangat karena diri kita tidak banyak mengkonsumsi makanan dan minuman sehingga menjadi lebih ringan dan kita dapat banyak melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dalam kehidupan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas selanjutnya misalnya kita ambil kegiatan bersahur, ya, bersahur. Bersahur dengan waktu yang ditentukan sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat spesial dalam ajaran agama kita. Istilah-istilah sahur itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalimat-kalimat sahur itu ternyata adalah waktu yang spesial, waktu yang penting bagi semua manusia, apalagi umat Islam di mana kita melakukan sahur dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa, kalimat sahur atau kalimat pagi adalah waktu yang sangat penting bagi kita untuk menjadikan kita manusia-manusia yang produktif. Dalam ajaran agama, waktu itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah keberkahan. Sampai-sampai Nabi memberikan kita semangat atau bahkan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul mendoakan orang-orang yang bangun sahur diberikan keberkahan bahwa Allah akan memberkahi umatnya atau manusia semuanya, kepada keseluruhan manusia, bahwa waktu bukur atau waktu sahur adalah waktu yang spesial. Pemirsa, sungguh banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan sahur ini atau waktu bukur ini. Bahwa orang yang tidak bangun pagi atau melalaikan waktu pagi, waktu sahur, itu adalah orang-orang yang lalai dalam kehidupannya. Akan berdampak dalam kehidupannya menjadi manusia-manusia yang pemalas. Tentu orang yang malas tidak akan bisa menjadi manusia yang produktif. Ya. Kalimat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan sahur, ada dengan ghudu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan bukur. Ini adalah waktu-waktu yang sangat spesial bagi kita. Oleh karena itu, Ramadan yang sedang kita jalani, ini mendidik kita, mendidik manusia, mendidik umat Islam untuk bangun sahur. Bangun di pagi hari. Bangun sebelum subuh. Melaksanakan aktivitas, makan, sahur, dan seterusnya, beramal ibadah. Nah, sesungguhnya jika ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari, sungguh akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang produktif. Mengapa? Sejak pada waktu pagi itu, dia bisa banyak melakukan aktivitas. Tidak hanya itu, pemirsa. Bahkan pada pagi hari itu, waktu sahur itu, banyak hikmah-hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil. Bagi pemirsa atau bagi kita sebagai pelajar atau sebagai penuntut ilmu pengetahuan, ya, waktu sahur adalah waktu yang sangat efektif untuk menghafal, untuk mengulang pelajaran, untuk banyak membaca, untuk merenungkan hikmah-hikmah, untuk merenungkan hal-hal yang bisa jadi belum terfikirkan oleh kita. Demikian juga dalam aktivitas bisnis misalnya, ya. Maka waktu sahur adalah waktu yang sangat penting bagi kita untuk bangun pada waktu itu untuk menyiapkan segala macam produk-produk yang akan kita jual. Apakah sebagai, katakanlah, tukang sayur, apakah sebagai sales, apakah sebagai penjual retail dan sebagainya.
orang akan menunggu apa yang kita jual, dan semakin pagi kita membuka, mempersiapkan dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan rezeki dari jalan orang yang membeli dagangan kita, sehingga kita mendapatkan keberuntungan. Ada istilah dahulu pada masa-masa lalu, orang-orang tua kita, bangunlah di pagi hari. Jangan sampai bangun di siang hari, karena nanti rezekimu akan dipatuk oleh ayam, katanya. Ini sungguhnya adalah istilah-istilah atau kalimat-kalimat orang-orang tua kita dahulu, bahwa bangun di waktu pagi adalah waktu keberkahan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu, apakah ilmu pengetahuan, apakah dagangan, apakah juga sebagai profesionalis, ya, maka bangun di waktu pagi adalah waktu yang sangat penting dan harus dilakukan. Jika tidak, maka sesungguhnya kita kehilangan satu waktu yang penting yang membuat kita mendapatkan banyak keberkahan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi pada waktu sahur. Pembebasan yang dilakukan oleh seorang pejuang Islam, yakni yang disebut dengan peperangan atau apa yang disebut dengan kemenangan besar umat Islam pada era Utsmaniyah, itu dilakukan pada waktu sahur. Berbagai peperangan-peperangan pada zaman Rasul juga dilakukan pada waktu sahur, sebelum subuh. Ada yang waktu sebelum subuh, juga ada waktu yang setelah subuh. Ini adalah waktu yang sangat efektif untuk banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Oleh karena itu, mari kita ambil waktu sahur yang dididik oleh Ramadan yang sedang kita jalani, yang selalu kita jalani setiap Ramadan, menjadi waktu yang spesial bagi kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena kita termasuk orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 405, "Wadhkur rabbak fi nafsik," kata Allah. Sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Banyaklah kamu berzikir pada waktu bil ghudu wal asal. Pada waktu pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang lalai itu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah yang kita tunggu-tunggu pada bulan Ramadan adalah berbuka puasa atau iftar. Iftar atau berbuka puasa sesuatu yang kita tunggu, namun terkadang kita tidak tepat menjalankannya. Kadang-kadang iftar menjadi acara yang katakanlah berhura-hura. Makan dengan makanan yang banyak yang akhirnya membuat kita menjadi kekenyangan. Bahkan membuat kita malas dalam beribadah. Justru syariat iftar atau berbuka puasa itu mengandung hikmah menjadi manusia atau muslim yang produktif. Mengapa? Karena yang dianjurkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Nabi itu adalah selain menyegerakan berbuka puasa, tentu memberikan makan. Memberikan makan atau bukaan kepada orang yang berpuasa. Berbagai hadis Rasul menyebutkan man fattara lis-shaim, ya, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang-orang yang shaim, Allah akan mengganjarnya dengan pahala la yanqusu, tidak mengurangi pahala ajru lis-shaim syai'an, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Pemirsa,
anjuran Nabi Muhammad SAW terhadap kita untuk memberikan makanan bukaan kepada orang yang berpuasa itu sesungguhnya menghendaki kita menjadi muslim yang produktif, muslim yang kaya, muslim yang punya kekuatan ekonomi. Lihat saja bagaimana orang-orang sangat bersemangat untuk berbuka, tetapi jangan lupa bahwa hikmah puasa itu justru menghendaki kita agar peka terhadap orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, perlu kita alihkan bahwa kebiasaan berbuka puasa dengan berhura-hura, dengan banyaknya makanan, harusnya dialihkan menjadi berbuka puasa atau memberikan bukaan puasa kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang kurang mampu untuk berbuka puasa jika kita bukan orang yang mampu? Maka pada konteks ini, kita sebagai umat Islam, orang yang berpuasa, itu harusnya manusia yang produktif, yang mempunyai banyak, katakanlah rezeki, banyak uang untuk memberikan sedekah. Orang yang ringan karena dia telah sahur, karena dia telah bangun sahur. Orang yang bisa menekan keinginan-keinginan jasmaniah dia. Dia akan membuat sesuatu yang banyak manfaatnya, sesuatu yang banyak kegiatannya, yang bersifat produktif. Kenapa? Karena Ramadan juga menghendaki kita agar kita banyak memberikan makanan kepada orang lain. Makanan kepada orang yang akan berbuka puasa. Makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka pada hal ini, maka sesungguhnya kita harus menjadi muslim-muslim yang produktif. Ambil dan maksimalkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki, karena rezeki itu akan kita gunakan untuk banyak bersedekah, untuk banyak memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, jangan sampai ada mental pada diri kita, karena ini adalah bulan puasa, banyak orang yang bersedekah kepada kita. Justru sebaliknya, bagaimana kita yang banyak bersedekah kepada orang lain. Oleh karena itulah, nyatalah bahwa syariat-syariat dari puasa Ramadan, sejak dari niat menahan dari segala macam yang membatalkan puasa, terutama makan dan minum, kemudian kita melakukan sahur, kemudian kita melakukan berbuka puasa, itu akan menjadikan kita menjadi muslim-muslim yang produktif. Pemirsa, terakhir, bahwa Allah menyuruh kita untuk banyak minta ampun dalam bulan Ramadan. Minta ampun tidak hanya berdimensi spiritualitas, di mana kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Namun Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya, itu justru akan menjadikan dia mendapatkan banyak keberkahan, akan menjadikan dia menjadi orang yang mempunyai banyak rezeki. Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah kamu, sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Tetapi Allah juga mengganjar orang-orang yang beristighfar dengan mengatakan, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah akan banyak menurunkan hujan. Allah juga memberikan banyak keturunan. Allah juga memberikan banyak kebun. Dan seterusnya. Yang sesungguhnya itu adalah bagian dari hikmah orang-orang yang beristighfar, yang Allah akan kayakan dia. Bagaimana dia akan bisa menjadi kaya, menjadi orang yang banyak penghasilan, jika tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif? Beristighfar harusnya menjadikan orang yang beristighfar itu menjadi manusia yang produktif dan mendapatkan banyak kemanfaatan, banyak hikmah yang diberikan Allah kepadanya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Nuh yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu mendapatkan hikmah menjalankan ibadah Ramadan dari imsak sampai berbuka puasa, bahkan sampai beristighfar di malam hari, yang semuanya
menghendaki kita menjadi manusia yang produktif, muslim yang produktif, dan nyatalah bahwa kita mendapatkan hikmah-hikmah yang begitu dalam dan banyak dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan hikmah tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.